Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Ya, kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Seperti biasa, mari kita bagi berdiri semuanya. Kita mulai dengan yel-yel dulu. Seperti biasa. Setia. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa berprestasi. Setia. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa berprestasi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyi dulu satu lagu. Setelah itu nanti Bapak minta Rizka berdoa untuk kita. Kami rendahkan diri Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia Kamu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Pagi hari ini kami memulai buku Tuhan ingin memulai kasih kepada kami dan tidak biasa untuk berkumpul kepada kami Tuhan. Kami akan mengenalkan Tuhan-Mu dan Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masih belajar tentang nilai-nilai multikultural. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita membahas tentang multikulturalisme, yaitu KD 3.2 tentang menganalisis nilai-nilai multikultural. Materi pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini, materi pokoknya nilai-nilai multikultural, dan materi pembelajaran kita adalah sikap gereja dan tantangan dalam mewujudkan keharmonisan di Indonesia. Masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang nilai Kristen dalam multikultural? Coba Hermanto, masih ingat? Yaitu kasih kesetaraan dalam Kristus, disatukan dalam Kristus. Iya, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Ya. Itu dia bahwa nilai Kristen kemarin, bahwa nilai multikultural yang ditanamkan adalah ada kasih, kesetaraan dalam Kristus, dan kesatuan di dalam Kristus. Kemudian ada kearifan lokal. Coba kearifan lokal kita yang kemarin. Sulang. Adil Katarino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kadibata. Iya, itu dia kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Bahwa kepada siapapun kita harus berlaku adil, kita harus mengingat kepada Tuhan dan selalu berfokus pada kehidupan kita ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang tantangan yang akan dihadapi gereja dalam mewujudkan keharmonisan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, Natalis, tahu ada berapa kepercayaan yang diakui di Indonesia? 187 kelompok. Iya, ada 187 kelompok kepercayaan diakui. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik memiliki kemampuan mengevaluasi dan merekonstruksi pengetahuan tentang nilai-nilai multikultural, memproyeksikan nilai-nilai multikultural Kristen dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pada saat ini Bapak akan membagi kalian dalam kelompok. Nanti silakan kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing, menganalisis video-video yang sudah Bapak bagikan di kelompoknya masing-masing. Nanti dalam kelompoknya kalian akan menganalisis masalah
yang terjadi yang menyebabkan konflik dan bagaimana menanggulanginya atau solusi yang diberikan terhadap konflik tersebut. Ya, apakah semua sudah mendapat videonya? Sudah. Ya, kalau sudah, Bapak minta sekarang kalian untuk menganalisis video. Baik, apakah masing-masing kelompok sudah menganalisis semua videonya? Baik, kalau sudah, kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, judul video yang kami amati adalah konflik yang mereda di Maluku. Membuat ribuan anak menjadi yatim piatu, ratusan ribu orang mengungsi, ribuan rumah hancur, jutaan orang hidup dalam trauma. Video itu di mana mereka ingin menghilangkan rasa trauma bagi mereka. Yang pertama, mereka dengan cara orang Kristen memberanikan diri tinggal bersama orang Muslim, dan begitu sebaliknya orang Muslim tinggal bersama Kristen. Jadi kesimpulannya adalah gereja lakukan adalah kita harus selalu menunjukkan rasa saling membantu, saling toleransi antar agama, tidak membeda-bedakan dia Muslim atau dia Kristen, yang satu dengan yang lain, supaya tercipta kembali suasana yang damai, yang harmonis. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Mereka sudah membuat kesimpulan dari hasil analisis mereka terhadap video. Baik, Bapak memberi kesempatan kepada siswa-siswi peserta didik semua yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Oke, Pak, saya Pak. Ya, silakan. Jadi kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana solusi dalam mengatasi terjadinya konflik di Ambon dan guna mencegah berlanjutnya konflik? Ya, Bapak memberi satu lagi kesempatan untuk kelompok yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Ya, silakan. Saya ingin dari kelompok 3, mengapa konflik tersebut terjadi dan apa yang menjadi faktor utama? Ya, silakan kepada kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita harus saling hidup bersaudara, mengasihi satu sama yang lain supaya tidak terjadinya konflik. Kita harus selalu menunjukkan rasa saling membantu, saling toleransi antar agama yang satu dengan yang lain supaya terciptanya kembali suasana yang damai dan yang harmonis. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 pertanyaan jawaban. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rasa tidak percaya antar umat beragama adalah satu kecurigaan, makanya terjadi sebuah konflik. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya kepada kelompok 3, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan videonya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan analisis kami terhadap video, yaitu bentrokan massal di Yelwa, Senda, Nigria. Dalam dekade, Nigria telah digoncang oleh kekerasan antara orang-orang Muslim dan Kristen. Dalam bentrokan massal, dalam video tersebut diceritakan tentang seorang pendeta dan seorang ustadz. Di situ juga mengisahkan tentang pertentangan antara kelompok orang Muslim dan orang Kristen yang saling serang menyerang. Kesimpulannya, yaitu pendeta James mengatakan, "Saya praktekkan iman saya dengan penuh semangat dan ia juga begitu. Dan kami tetap aksis, berdampingan dan hidup bersama-sama. Perdamaian antara kedua belah pihak meningkatkan kesadaran satu sama lain serta saling memanfaatkan dan memaafkan secara ikhlas." Sekian. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah berhasil. Baik, Bapak
kembali membuka ruang pertanyaan untuk anakku sekalian yang ingin bertanya kepada kelompok 3 menyangkut hasil analisis video mereka. Silakan. Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana tanggapan kita sebagai masyarakat dalam menanggapi perdamaian siapa dan jenis sikap apa yang harus kita ambil? Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan temannya. Baik, dengan kelompok 2 meningkatkan kesabaran atas pertemuan toleransi serta agama satu sama lain dan sikap yang harus kita ambil yaitu saling memaafkan, menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kita semua sudah mempresentasikan hasil analisis video kita. Ada tadi menyangkut, ada tentang trauma karena perang, ada gereja yang tidak diizinkan didirikan, dan ada bagaimana sikap orang Kristen sendiri. Yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan bergereja ada 2 paham, yaitu eksklusivisme dan inklusivisme. Eksklusivisme itu cenderung memandang bahwa hanya ajarannya yang terbaik. Itu tadi yang disampaikan oleh Natalia, bahwa ada sikap yang menganggap orang lain lebih rendah, kita yang terbaik. Itu eksklusivisme. Itu harus dihindarkan dalam gereja. Yang kedua adalah sikap inklusif. Ini harus dikembangkan. Sikap inklusif apa? Sikap yang menerima keberagaman tanpa kehilangan iman Kristen. Ya, kita akan melihat bagaimana tantangan gereja dalam mewujudkan multikultural, terutama di Indonesia. Tantangan yang pertama adalah primordialisme. Nah, kita lihat apa itu primordialisme. Yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, bahwa ada perasaan kesukuan yang lebih. Berarti itu bersifat eksklusif. Nah, ini harus dihindari oleh gereja. Ini tantangan gereja nih. Yang kedua adalah ada etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Nah, ini harus dihindari dalam gereja. Gereja itu adalah tempat di mana multikultural itu terjadi dalam keharmonisan. Nah, gereja itu kan terdiri dari berbagai macam orang, latar belakang, golongan, dan suku. Nah, sikap ini harus dihilangkan dalam gereja. Yang kedua adalah diskriminatif. Sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Nah, ini harus Nah, kita akan membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini, dari hasil diskusi kita tentang bagaimana sikap gereja terhadap multikultural. Yang pertama, menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Nah, itu kita harus menerima orang. Yang kedua adalah menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk terhadap suku, bangsa, budaya maupun kelas sosial tertentu, termasuk berbagai julukan. Kita akan menutup pembelajaran ini. Bapak akan memberikan refleksi dari pembelajaran kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus. Yang terakhir, untuk menutup ini, sebelum nanti Bapak minta Natalis berdoa untuk kita, kita baca dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kepada Natali, Bapak minta untuk menutup kita dalam doa. Mari kita sedang doa. Bapak, pada permintaanmu sehingga pada saat ini Tuhan kami dalam menyelesaikan setiap pembelajaran kami dengan mencintai kami. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah juga yang mau telah membagikan setiap pembelajaran kepada kami dan yang bisa menjadi berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Setia.